Etika dalam pengolahan data dan plagiarisme. Pengelolaan data merujukkan pada serangkaian langkah atau proses yang dilakukan untuk mengubah, mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data agar dapat menghasilkan informasi yang berguna. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang data tersebut dan mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang diperoleh. Sedangkan plagiarisme merujukkan pada tindakan mengambil atau menggunakan karya atau ide orang lain tanpa memberikan pengakuan atau atribusi yang sesuai. Data konteks pengelolaan data. Plagiarisme dapat terjadi ketika seseorang mengambil data atau hasil penelitian orang lain tanpa izin atau tanpa memberikan pengakuan yang pantas, dengan mengadakan atau mengklaim data hasil penelitian orang lain sebagai miliknya sendiri, atau menggunakan data atau hasil penelitian orang lain tanpa mengutip atau merujukan sumbernya. Tahap pengolahan data. Suatu pengolahan data terdiri dari 3 tahapan yang disebut dengan siklus pengolahan data atau data processing cycle, yaitu berupa input, processing, dan output, dan dapat dikembangkan lagi sebagai berikut, yaitu 1. Origination, yaitu proses pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan atau recording data ke dokumen besar. 2. Input, yaitu proses memasukkan data ke dalam proses komputer lewat alat input atau input device. 3. Processing, yaitu proses pengolahan data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh alat pemproses atau processing device yang dapat berupa proses menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di penyimpanan. 4. Storage, yaitu proses perekaman hasil pengolahan untuk disimpan dan dapat diproses kembali. 5. Input, yaitu hasil pengolahan data ke alat keluaran atau output device berupa informasi. 6. Distribution, yaitu distribusi keluaran kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Contoh pengolahan data plagiarisme. Contoh pengolahan data. 1. Pengolahan data survei. 2. Pengolahan data penjualan. 3. Pengolahan data eksperimen ilmiah. 4. Pengolahan data keuangan. 5. Pengolahan data sensorik. Contoh plagiarisme. 1. Copy paste teks. 2. Paraphrasing yang tidak tepat. 3. Penggunaan gambar atau grafik tanpa izin. 4. Plagiarisme karya ilmiah. 5. Plagiarisme dalam presentasi atau audio. Nah, oke. Yang selanjutnya yaitu ada tentang prinsip etika dalam pengolahan data dan plagiarisme. Untuk prinsip etika dalam pengolahan data, yang pertama yaitu ada privasi. Untuk yang keduanya ada keamanan. Selanjutnya integritas. Keempat, transparansi. Kelima, kepatuhan hukum. Keenam, pertimbangan etis. Dan yang ketujuh, atribusi dan pengakuan. Dan untuk prinsip etika dalam plagiarisme ya, itu ada 5 nih. Yang pertama ada pengakuan dan atribusi. Kedua, kreativitas dan orisinalitas. Ketiga, ada integritas akademik. Keempat, penelitian yang jujur. Dan yang terakhir, kelima, yaitu ada etika profesional. Etika dalam pengolahan data dan plagiarisme adalah topik yang penting dalam dunia akademik, penelitian, dan profesional. Berikut adalah beberapa poin penting etika dalam pengolahan data dan plagiarisme. 1. Pengolahan data yang etis. 1. Mengumpulkan data dengan persetujuan. Penting untuk mendapatkan persetujuan dari individu atau kelompok yang terlibat sebelum mengumpulkan data pribadi atau rahasia. 2. Kerahasiaan dan privasi.
Data yang mengumpulkan harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain tanpa izin yang tepat. 3. Integritas data. Data harus diolah dengan jujur dan akurat, tanpa manipulasi atau pemalsuan. 4. Penghapusan data yang tepat. Setelah data tidak lagi diperlukan, penting untuk menghapusnya dengan cara yang aman dan mematuhi kebijakan privasi yang berlaku. 2. Plagiarisme. 1. Menghormati hak cipta. Penting untuk menghormati hak cipta dan tidak menggunakan karya orang lain tanpa izin atau pengakuan yang tepat. Kutipan dan referensi yang tepat. Jika Anda menggunakan teks, ide, atau informasi dari sumber lain, berikan kutipan langsung dan merujuk dengan tepat ke sumber asli. 2. Paraphrasing yang jujur. Jika Anda ingin menggunakan ide atau informasi dari sumber lain, jangan hanya mengubah beberapa kata atau struktur kalimat. Ungkapkan kembali dengan kata-kata Anda sendiri dan berikan pengakuan kepada sumber asli. 3. Penggunaan gambar dan grafik. Jika Anda menggunakan gambar, grafik, atau ilustrasi dari sumber lain, pastikan Anda memiliki izin yang menggunakan gambar dengan lisensi bebas. Berikan kredit kepada pemilik gambar atau grafik dengan menyebutkan sumbernya. 3. Konsekuensi plagiarisme. 1. Kehilangan kepercayaan. Plagiarisme dapat merusak reputasi dan kepercayaan orang terhadap Anda sebagai peneliti, akademisi, atau profesional. 2. Sanksi akademik atau hukum. Plagiarisme dapat mengakibatkan sanksi akademik seperti diskualifikasi dari program atau penarikan gelar, dan bahkan sanksi hukum dalam beberapa kasus. Untuk menghindari masalah etika dalam pengolahan data dan plagiarisme, penting untuk selalu menghormati hak cipta, memberikan pengakuan yang tepat kepada sumber asli, dan menjaga integritas data. Selalu gunakan kutipan langsung, merujuk dengan tepat, dan berikan kredit kepada pemilik asli. Jika Anda memiliki keraguan tentang penggunaan data atau sumber informasi, lebih baik berkonsultasi dengan dosen, supervisor, atau ahli etika yang relevan.